guys, akhirnya dari sekian lama kita ketemu lagi. Halo, Nah, halo. 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 Iya ya, akhirnya kita bisa ngobrol lagi bareng-bareng. Oke, kalau gitu kita perkenalan dulu dong. Halo semuanya, aku Queen. Aku Bita. Aku, kayaknya udah kenal deh. Aku Gwen. Ya, dan aku Jose. Oke guys, pembahasan kita kali ini pastinya seru banget sih guys. Karena kita hari ini bakal bahas tentang peran kelembagaan dan masyarakat untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia. Pembahasannya kayak berat juga ya. Peran kelembagaan dan masyarakat untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia itu ada hubungannya nggak sih sama sistem demokrasi gitu? Jelas ada dong Gwen. Dulu kan pakainya sistem demokrasi liberal, tapi sekarang diganti dengan sistem demokrasi terpimpin gitu loh. Lah, emang bedanya apa ya? Jusnya tahu nggak, Jus? Kalau tahu, coba jelasin dong, Jus. Ya, tahu dong. Jadi, demokrasi terpimpin yang menggantikan sistem demokrasi liberal berjalan dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar, sehingga cenderung ke arah otoriter gitu. Tunggu, Jos. Gimana sama pertentangan ideologi pada saat itu? Pertentangan ideologi yang terjadi pada masa demokrasi reguler semakin memuncak pada masa demokrasi terpimpin. PKI yang memiliki sifat revolusioner berhasil memengaruhi Presiden Soekarno, sehingga orang-orang PKI banyak yang menempati berbagai posisi penting dalam pemerintahan gitu, Bita. Oke. Terus lanjutannya apa tuh, Jos? Lanjutannya gini. Nah, konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Pada saat itu disampaikan Presiden Soekarno sebagai upaya menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis gitu. Yang dimana juga berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Pada zaman demokrasi liberal itu lebih fokus ke perkembangan budaya. Pada masa demokrasi liberal masih tetap fokus pada penyempurnaan bahasa Indonesia. Tapi ya, sepengetahuan aku nih, sekarang karena berkembangnya zaman masyarakat, kan itu otomatis kan sudah lebih fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan nggak cuma itu aja sih, dalam bidang kesehatan masyarakat juga mempertahankan salah satu contoh olahraga yang dari dulu sampai sekarang masih ada, bahkan sampai sekarang masih ada varian gerakannya. Apa tuh Gwen contoh olahraganya? Nah, olahraganya ini kayaknya nggak asing di telinga kita, itu namanya pencaksilat. Pencaksilat di Indonesia itu termasuk ke dalam IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Lah, emangnya IPSI dari kapan munculnya Gwen? IPSI. Kalau bicara IPSI nih, IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Dan di pencaksilat itu ada 2 gerakan. Pokoknya guys, itu kayak penyerangan dan pertahanan diri gitu. Nah terus taktik penyerangan sama pertahanan itu kayak gimana, Gwen? Kalau taktik penyerangan ya, penyerangan itu adalah suatu siasat yang dilancarkan kepada lawan dengan tujuan untuk mematahkan pertahanan lawan untuk mencari kemenangan dalam bertanding secara sportif. Sedangkan taktik untuk bertahan diri dalam bela diri diadakan menjadi teknik bertahan pasif, yaitu taktik yang dilakukan dengan cara melaksanakan hindaran atau tangkisan terhadap serangan yang dilakukan oleh lawan. Selanjutnya, melaksanakan akibat atau counter attack pada lawan. Oh alah, gitu toh Gwen. Itu kan olahraganya kalau dari seni musik sendiri, ada nggak ya penjelasannya? Tenang aja Queen, pasti ada dong. Sama seperti olahraga, musik pun sampai sekarang sangat dilestarikan guys. Kalau kita kembali ke masa lalu nih ya, kan banyak tuh masyarakat yang memainkan musik
tanpa alat musik tapi. Gimana? Kok aku nggak dong ya? Gimana Pit, bisa dileng nggak? Nah, bingung kan? Jadi gini guys, ada yang namanya musik kontemporer. Musik kontemporer itu jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik asli. Tetapi alunan musik yang dihasilkan nggak kalah bagusnya kok sama alat musik aslinya. Oh, emang musik kontemporer punya ciri khasnya sendiri ya? Pastinya punya dong, Gwen. Ciri khas musik kontemporer tuh kayak memiliki warna bunyi sejenis atau berbagai macam jenis. Memiliki notasi yang hanya bisa dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan tanda atau simbol. Terus mempunyai improvisasi yang beragam sesuai keinginan yang si pembuat musik ini tuh bikin gitu. Oh, gitu. Kalau contoh alat musiknya apa aja sih? Nah, ini yang menarik nih guys. Contoh alat musiknya tuh kayak gelas, ember, sandal, atau botol minum gitu. Jadi kita pun kalau nggak punya basic main musik pun kita bisa kok cover pakai alat-alat musik kontemporer itu guys. Wih, hebat pol sih masyarakat kita bisa mempertahankan kebudayaan sampai sekarang. Apalagi sekarang ada pasar global. Pasar global. Gimana itu, Queen? Nah, pemasaran global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Oh, berarti pasar global itu bisa ngebantu kita buat ngembangin kebudayaan kita dong. Dalam artian kita bisa bikin sebuah kerajinan musik dari alat bekas atau alat musik kontemporer itu, bahkan itu juga bisa menunjang sebuah penilaian plus dari keantikannya sendiri dan keunikan pastinya. Gitu nggak sih? Nah, tapi setahu aku, kita juga harus memperhatikan tentang hal yang mempengaruhi perkembangan kerajinan inovatif tersebut. Nah, ini aku jelasin ya. Pertama itu ada produk. Kita harus bisa menentukan produk yang kita jual. Itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua ada price untuk menentukan harga jual produk. Kita harus teliti menghitung total semua biaya yang dikeluarkan selama produksi berlangsung. Dan pastinya nih, kita juga harus menjual keunikannya di mana dapat menarik konsumen. Yang ketiga, place atau tempat. Agar penjualan bisa maksimal dan produk mudah didapatkan oleh konsumen, jangan sampai kita salah pilih tempat jualannya. Karena berpengaruh banget buat perkembangan produk atau produk yang kita jual tersebut. Kita bisa pakai aplikasi karena udah modern kan, untuk menjual produk yang kita buat, apalagi itu juga bisa menjadi salah satu memudahkan produk kita sampai ke luar negeri. Wah, menarik banget nggak sih, guys? Tapi kita nggak boleh lupa ya sama sesuatu. Tahu nggak, guys? Yaitu kebudayaan kita. Oh iya, bener banget itu. Kita nggak boleh lupa sama kebudayaan kita yang terpokok, yaitu bahasa Jawa lah ya. Sekarang kan banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa, bahkan aksara Jawa sendiri. Jadi kita juga harus mempertahankan hal tersebut, guys. Penting banget ya ternyata peran kita. Apalagi kan kita generasi muda. Untungnya dari kecil sampai sekarang kita belajar bahasa Jawa dan aksara Jawa ya. Walaupun di sekolah sih tapi. Nggak cuma kita, Bit. Peran pemerintah untuk kebudayaan Jawa itu sangat besar, sehingga akses masuk keluar sangat mendukung. Apalagi sekarang banyak bule yang dapat pasangan orang Jawa, dan mereka saling mengajari berbagai kebudayaan mereka, atau bahkan ada bule yang tinggal di Jawa dan fasih dalam menggunakan bahasa Jawa dan menulis aksara Jawa. Misalkan di YouTube ada channel tuh Bule Jowo. Terus ada lain-lain lah, pokoknya banyak. Itu salah satu peranan pemerintah yang dirintis secara perlahan, tetapi ada kenaikan secara signifikan. Tapi jangan salah, Jos. Itu hanya beberapa dari seluruh masyarakat. Sekarang banyak banget generasi muda yang melupakan kebudayaan kita di aksara Jawa ini. Bahkan banyak lagi orang yang menyalahgunakan kebudayaan kita. Makanya sekarang pemerintah tegas dengan masyarakatnya untuk menerapkan hukuman. Contohnya, hukum pidana, hukum perdata, bahkan ada hukum adat. Karena tujuan kita adalah untuk melindungi, menjamin,
dan kedamaian masyarakat. Gitu sih. Iya, bener banget, Queen. Terkadang manusia lupa diri, sehingga mereka melakukan apapun dengan seenaknya tanpa menghargai peran kebudayaan di negara kita, yang sangat dijunjung dan dipertahankan banget gitu. Padahal kan ya banyak banget hal yang bisa dilakukan untuk melestarikan aksara Jawa. Apalagi generasi kita pasti lebih pintar dan kreatif dong. Mereka bisa aja buat aplikasi atau semacam blog untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan aksara Jawa. Gitu. Tapi nggak bisa loh guys kalau cuma generasi kita doang. Bahkan dari yang tua sampai yang paling muda pun harus juga bisa melestarikan. Karena peran masyarakat dalam melindungi kebudayaan kita itu sangat-sangat sekali diperlukan. Iya, dan juga kebudayaan itu sangat berpengaruh loh untuk hidup kita. Salah satu tentang nilai sosial kita. Kalau kita bisa menghargai hal kecil seperti mempertahankan bahasa Jawa dan pencak silat itu, pasti kita juga akan bisa mempertahankan hal yang besar seperti keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Karena jujur aja, menurutku keadilan yang ada di Indonesia ini masih kurang. Jadi perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara kita. Tapi kalau dipikir-pikir gimana ya caranya? Gini guys, udah nggak usah jauh-jauh dulu ya. Kita lihat peran masyarakat dari sisi toleransi dulu. Memang mudah diucap, namun nyatanya sulit untuk dilakukan. Indonesia itu memiliki keberagaman yang luar biasa banyaknya, perbedaan antar suku, ras, budaya, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Oh iya, zaman sekarang masih banyak juga masyarakat yang rasis tahu dan kurang dalam menghargai satu dengan yang lainnya. Padahal kan Tuhan sendiri aja selalu ngajarin kita buat selalu bersama. Perbedaan itu bukan untuk bahan perpecahan, melainkan kesatuan. Tapi nih ya, dengan kemajemukan dan keberagaman itu, Indonesia juga menyimpan potensi perpecahan. Kayak contoh aja nih, aksi-aksi intoleransi sudah terjadi di banyak tempat. Juga dapat kita katakan bahwa kemajemukan adalah cara Tuhan menurunkan keberkahan untuk saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Keberagaman suku, agama, dan ras adalah anugerah yang harus disikapi dengan semangat saling menghargai hak masing-masing warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan negara. Hal itu senafas dengan UUD NRI 1945 yang menjadi pegangan konstitusi semua elemen masyarakat. Tunggu, bentar guys. Kemajemukan itu penjelasannya apa sih? Nah, ini. Kemajemukan adalah dasar dari Bhinneka Tunggal Ika yang harus dibina oleh berbagai pihak agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan maju. Warga gereja yang juga majemuk berada di tengah bangsa Indonesia. Gereja perlu mengatur diri pada posisi peran dan peranan yang mendukung dan yang berpengaruh baik dalam bagi bangsa Indonesia. Terus, bagaimana membina gereja dengan kemajemukan warganya agar turut serta membina kemajemukan bangsa? Nah, itu bisa dengan cara menghargai atau mengakui kemajemukan yang menjadi salah satu kuncinya. Penghargaan atas kemajemukan perlu dijunjung tinggi. Perbedaan budaya harus dipandang sebagai anugerah Allah untuk melihat keterbatasan suatu budaya dan memperluas pemahaman sebagai ciptaan Tuhan. Pembinaan secara optimal terhadap jemaat yang majemuk itu jadi langkah sederhana dalam gereja lokal yang kecil agar turut berperan dalam pembinaan kemajemukan di tengah bangsa Indonesia yang besar ini. Gitu sih. Wah, mantep banget ya pembahasan kita kali ini. Banyak yang kita dapetin. Pastinya dong, Jos. Banyak hal yang bisa kita terapin juga loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar kita tuh juga bisa menjadi generasi muda yang membangun dan berpengaruh positif pastinya. Ya udah, segitu dulu aja kali ya pembicaraan kita yang sangat berat ini. Iya dong. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat berguna bagi kehidupan kita ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah! Sampai jumpa. Dadah, bye.
Bye.